Hai semua para penggila catur, kembali lagi di channel Mesin Catur. Bersama saya, Bang Kemal. Kalian semua bisa menyingkat nama saya menjadi Bang Ke. Pada video hari ini, saya akan menyuguhkan sebuah pertarungan dengan teknik posisional yang sangat ciamik. Mari kita simak partai antara Ian Nepomniachtchi melawan Magnus Carlsen. Pertarungan ini terjadi pada tanggal 28 Desember 2016 di Doha, Qatar. Tak usah berteler-teler lagi, langsung saja kita gelar arisan keluarga. Salah, maksudnya kita gelar papan catur. Nyo beset mang. Ian Nepo memegang buah putih. Sementara itu, Magnus Carlsen memegang buah hitam. Dan saya, memegang buah jambu monyet. Ian Nepo menjamu Magnus dengan pion raja. Jamuan diladeni oleh Magnus dengan pion C6, lalu kuda C3, pion D5, dan kuda F3. Kini kita memasuki formasi, pertahanan karokan, serangan dua kuda. Magnus melanjutkan permainan dengan pion hantam pion, kuda hantam balik, kuda hitam berbunga ke F6, kuda putih langsung menyambar. Kemudian pion ambil kuda, dan ini membuat file E dan file D menjadi terbuka buat hitam. Dibalas pion D4, gajah D6, dan gajah E2. Sejurus kemudian, kedua belah pihak saling mengamankan raja. Hitam rokade, putih blokir. Lalu benteng bergeser menguasai lajur E. Dijawab pion C4, kuda D7. Bermaksud untuk dijadikan perwira bertahan dalam jangka waktu tertentu. Gajah D3, kuda masuk ke F8, pion maju satu langkah, mengamankan peta G4 dari cecunguk yang akan melakukan invasi. Kuda maju ke G6, menteri C2, mensejajarkan diri dengan bawahannya, mengawasi pojok istana. Menteri melipir ke H5, mencegah serangan di sayap raja. Putih merespon dengan pion maju ke C5, menyumbat pergerakan menteri, sekalian menyerang gajah. Gajah mundur ke B8, gajah maju menyerang menteri. Menteri balik ke posnya, benteng adu benteng, gajah menghalangi. Lalu gajah naik menantang gajah, kuda mundur melindungi sahabatnya, benteng mingser ke D1, mengamankan file D. Gajah maju ke C7, membiarkan para perwira tinggi berkoneksi. Setelah menteri naik ke D3, Magnus memutuskan untuk mengambil gajah dengan gajah, menteri membalas, lalu menteri mingser ke D7, membiarkan saudara kembar yang terpisah berhubungan satu sama lain. Putih mengerahkan pasukan kerdilnya ke sayap menteri, pion D4 dimainkan, kuda balik lagi ke G6, bersiap untuk manuver ke D5. Ian Nepo terus membanjiri sayap menteri dengan pasukan mininya, kali ini pion didorong ke A4, kuda turun ke E7, dan pion serang pion. Dijawab kuda salto ke D5. Kemudian pion sikat balik, menteri A6, Magnus mendorong pion ke G5, mengunci pergerakan kuda. Karena kuda sudah tak memiliki petak untuk dijajah, maka putih menarik kuda ke H2, bermaksud memperbaharui langkah. Akan tetapi, ini membuat gajah, tanpa basa-basi langsung menciduk kuda, yang nantinya akan membahayakan. Lalu raja membalas kematian anak buahnya. Dan ini, membuat kuda sematawayang dari Magnus, menjadi makhluk yang sangat kuat, mencengkram petak sentral. Sebab tak ada yang mampu, untuk menyingkirkan kuda, dari petak D5, selain ditukar dengan benteng atau menteri. Rencana selanjutnya dari Magnus adalah menempatkan salah sebiji bentengnya di baris kedua. Dia memulai melakukan rencana itu, pertama-tama dengan memberikan tempat aman pada raja di G7. Raja balik ke G1, mengantisipasi serangan menteri di C7. Kemudian benteng ambil benteng, mengurangi perwira dari papan catur. Karena semakin berkurang perwira, semakin bagus dalam sebuah permainan akhir. Benteng gebuk benteng. Benteng bergeser ke B8, tentunya dengan maksud meluncur ke baris kedua, menteri turun ke D3, dan benteng naik ke B2. Lalu pion A5, pion H6,
memperkokoh bangunan pion dalam menghadapi gajah gelap hitam. Gajah mundur menyerang benteng. Benteng melipir menyerang pion. Gajah balik lagi melindungi bawahannya. Menteri mingser ke B7, berniat membantu benteng melakukan serangan. Pada posisi ini, putih melakukan serangan balik dengan menempatkan benteng di E8. Menteri naik ke B2, mengeroyok gajah bersama benteng. Gajah menghindar ke E1, kuda lompat menyerang menteri. Menteri kabur ke A6, dengan tujuan membantu benteng melakukan sergapan pada Raja Hitam, dibalas dengan cocoran menteri pada pion, sembari menekan pion C5. Kemudian menteri naik ke C8, kuda mundur membantu pertahanan. Sebab, jika benteng menyerang ke G8 skak, Raja lari ke H7, serangan putih sudah habis. Maka, Ien Nepo memutuskan mengambil pion dengan menteri, membuat pion bebas di lajur C. Lalu benteng maju, memaku gajah. Di posisi ini, jika menteri mingser ke D6, mengajak peraduan antar sesama menteri, yang akan menciptakan pion merdeka di file D. Maka menteri akan naik ke C3, menekan gajah bersama benteng. Raja coba mengawal gajah, namun kuda jumping ke E5, menutup penjagaan benteng pada gajah. Menteri pergi ke F8 menyerang raja, skak. Raja menghindar ke G6. Kalau menteri terus memaksakan menyerang raja, raja akan meloloskan diri ke H5. Dan benteng terpaksa embat kuda. Menteri embat raja, skak. Setelah raja kabur, pion ambil benteng, putih pasti akan mengalami mimpi buruk dikejar-kejar setan di siang bolong. Atau di posisi ini, kalau putih mencoba keberuntungan dengan mendorong pion ke G4, dengan maksud skakmat dalam sekali sikut, maka menteri akan sikat gajah. Setelah raja kabur, menteri memburu raja, skakmat. Membaca semua itu, Ien Nepo memutuskan mengadu menteri di E4, seraya meninggalkan penjagaan terhadap pion. Sebab langkah ini sangat krusial untuk menyelamatkan rajanya dari ancaman yang sangat berbahaya. Tentunya Magnus dengan senang hati melumat bocah ingusan yang diterlantarkan oleh majikannya. Lalu raja mengungsi ke H2, pion H5. Menteri E3, kembali mengajak gelut antar sesama menteri, namun menteri menolak untuk beradu dan mundur satu langkah, menekan benteng. Kemudian gajah C3 meneror benteng. Benteng turun ke A4. Direspon dengan pion maju ke F3. Sebuah langkah yang menciptakan kelemahan di petak G2. Magnus langsung memanfaatkan kelemahan ini, benteng A2 dimainkan. Raja mundur menghindari bayang-bayang benteng. Benteng lari ke C2, memberi tekanan pada gajah. Gajah mundur. Menteri maju, membidik skak di F1. Gajah pergi ke G3, pion mengusir. Gajah nyumput ke H2. Pada situasi ini, Magnus tidak langsung mengambil skak di F1. Sebab jika dia lakukan, menteri akan turun menghalangi dan tidak menghasilkan apa-apa. Oleh sebab itu, dia membuat langkah yang sangat cerdas, menteri ditempatkan di B1, skak. Dengan langkah brilian ini, jika menteri menutup, benteng akan naik ke C1, putih pasti akan kalah. Karenanya, gajah yang ditugaskan untuk menutup. Namun percuma saja, Magnus kembali membuat langkah spesial, sebab setelah menteri bergeser ke F1, Ien Nepo langsung mengibarkan bendera kuning, dia menyerah pada langkah ke-47. Ini dia yang menjadi alasannya. Jika permainan berlanjut, menteri terpaksa menghalangi skakmat di G2, benteng langsung menyambar, benteng ambil benteng, menteri ambil balik. Gajah H2, menteri F1, gajah menutup, setelah kuda F4, pion G3, menteri G2, skakmat. Demikianlah sebuah permainan dengan teknik posisional yang sangat brilian. Itulah sebabnya, kenapa Magnus Carlsen menjadi salah satu pecatur terbaik pada masa sekarang ini, dengan langkah-langkah posisional yang sangat di luar nalar otak manusia normal. Sampai jumpa pada partai Magnus Carlsen lainnya di channel ini, bye-bye.